Kemudian Syekh Ahmad Al-Badawi melanjutkan daripada suatu nasihatnya untuk kita nih yang belajar untuk beribadah. Kata beliau, intabih, berhati-hatilah kalian kepada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Li'annahu atharu, karena sesungguhnya mencintai dunia itu bibit daripada segala dosa. Jadi tumbuhan itu dia tidak akan bisa besar tumbuhnya kecuali harus ada bibitnya, ya kan? Apa bibit daripada dosa besar? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itu awal marrah, awal mula daripada kesalahan, hubbud dunia. Karena orang kalau sudah hubbud dunia, cinta kepada dunia, apalagi orang zaman sekarang rela mengorbankan dan menjual dia punya agama untuk kepentingan duniawinya. Wa'iyadzubillah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ati. Cinta kepada dunia itu merupakan pokok daripada segala dosa dan kejahatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, kata Allah. Sungguhnya Allah itu selalu menolong atau membantu siapa? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ingat, kau jadikan dirimu, kau paksa dirimu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Maka ketika kau memaksakan dirimu untuk bertakwa kepada Allah, artinya sambungnya di mana daripada takwa dan tipu daya syaitan? Ya nyambung dong. Kau dituntut untuk bertakwa agar apa? Agar kau tidak tergoda oleh syaitan. Karena ketika kau bertakwa, kau berusaha nih, jerih payah nih untuk bertakwa, taat, patuh, tunduk kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Takwa itu apa sih? Takwa itu beramal. Kita itu dituntut untuk beramal, tapi juga di sisi lain kita tidak boleh bersandar dengan amal. Karena ketika kau bersandar kepada amal, akan timbul suatu kesombongan, akan timbul suatu ujub. Nah, ini sebabnya kenapa? Karena bersandar kepada amalnya. Kita dituntut untuk beramal. Kenapa kita dituntut untuk beramal? Siapa yang menuntut? Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita harapkan dari amal yang kita lakukan adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Kau tidak akan pernah bisa beramal kalau tidak diberikan kekuatan dari Allah, kalau tidak diberikan izin oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin kau mau bersandar kepada amal? Maka harus diperhatikan ketika seseorang bersandar dengan amal, ketika seseorang itu timbul di hatinya, dia ini ahli ibadah, abid, ahli ibadah, tapi timbul di hatinya, kok kita heran, kok ini ada orang ahli ibadah tapi kok sombongnya luar biasa. Apa manfaat ibadah yang dia lakukan? Mana sih manfaat ibadah yang dia lakukan? Dia ahli sholat, dia sholat tiap waktu, 5 waktu dia sholat, tak pernah tinggal di masjid. Sunnah-sunnahnya, sholat witirnya, sholat duhanya, semua dia sholat, dia lakukan, semua dia lakukan, tapi kok sombong. Kenapa itu sebabnya? Karena dia bersandar kepada amal. Mana sih manfaat dia itu sholat? Itu kan menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita yang berpikir. Kita ini anak-anak muda dituntut untuk selalu senantiasa berpikir, sehingga orang yang sudah bersandar kepada amalnya, maka dipastikan dia menganggap dirinya beribadah itu atas kekuatannya dia, padahal la haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana dalam suatu maqal dikatakan, min alamatil i'timadi ala amali nuqsanur rajai indal wujudiz zalali. Jadi di Al-Hikam itu seperti itu, min alamatil i'timadi, salah satu tanda bahwa seseorang itu bersandar diri pada amalnya. Dia bersandar kepada kekuatan dan usahanya, ya kan? Orang kalau sudah bersandar kepada amal, maka dia bersandar kepada kekuatan dan amalnya. Dia menganggap, aku kalau tidak memang betul-betul sungguh-sungguh, maka aku mungkin tidak sholat ini. Iya, memang betul, itu perkataan betul. Tapi ketika kau bersandar kepada dirimu yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang tidak ada bandingannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan kau tidak akan bisa beribadah secara istiqomah, karena ini menyangkut masalah hati.
Sementara kita bisa seperti itu, kita ibadah itu karena rahmatnya Allah semua. Tanpa rahmatnya Allah, la syai', kita tidak ada apa-apanya. Makanya dikatakan la ilaha illallah. Itu kita pahami itu kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita beramal itu jangan pernah menganggap bahwasanya yang beramal itu adalah kau. Itu salah. Paham nggak? Paham nggak maksudnya nih? Ini kita masuk ke pembahasan masalah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Jadi orang ilmu ma'rifat itu pada hakikatnya nih ya, ilmu ma'rifat itu bukan orang yang menganggap Nur Muhammad begini begitu dan sebagainya. Enggak, bukan begitu sepertinya. Ilmu ma'rifat itu adalah ketika kau melakukan sesuatu ibadah, maka yang ibadah itu bukan kau. Yang ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maksudnya apa daripada bahasa ini? Maksudnya yang beribadah itu bukan kau, bukan kekuatanmu, bukan usahamu, bukan amalmu, tapi rahmat dari Allah. Kalau bukan Allah, kau tidak bakalan bisa ibadah. Jadi yang ibadah itu bukan kau, tapi Allah. Nah seperti itu. Kalau Allah tidak berkehendak untuk kau ibadah, bisa kau ibadah? Tidak bakalan bisa. Seperti suatu contoh rukun Islam. Rukun Islam itu haji bagi yang mampu. Banyak orang yang mampu tapi tidak bisa haji. Banyak orang yang mampu, kekayaannya miliaran tapi tidak dipanggil sama Allah, masih belum dikehendaki. Tidak ada yang menghidupkan dan juga tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk menerima dan tidak ada yang berhak untuk menolak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak menerima amalmu? Illallah, la ilaha illallah. Begitu juga suatu kalimat zohirnya nih ya, zohirnya syariat memerintahkan kita untuk berusaha beramal, sedangkan hakikat melarang kita bersandar kepada amal. Tapi bukan berarti, ini dengar nih, ketika kalian belum mampu untuk berhakikat, kalian berhenti untuk bersyariat. Itu salah. Tidak apa-apa, jalankan saja terus. Insya Allah dengan ibadah yang kau lakukan, dengan kau belajar akan dituntun. Akan dituntun. Kau mempelajari, oh seperti itu, oh begini, oh begitu. Itulah pentingnya beribadah didasari dengan ilmu. Orang bersyariat, dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia beribadah, dia bersyariat. Ujung-ujung begitu dia belajar ilmu hakikat, dia sadar, ya Allah, ternyata ibadahku selama ini aku bersandar pada diriku, ternyata salah. Karena hakikat mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh bersandar kepada amal. Tidak boleh kita bersandar kepada amal. Nah aku ini sholat masih bersandar dengan amalku. Tunggu aku tidak bersandar dengan amal baru aku sholat. Ini salah juga. Hakikat melarang kita untuk bersandar kepada amal. Untuk apa? Agar supaya kita itu mengharapkan karunia dan rahmat dari Allah. Begitu juga suatu kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau artinya la haula wala quwata illa billah, itu tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita bahas tentang ayat qul bifadlillah. Katakanlah duhai Nabi, katakanlah duhai Rasul, bifadlillah, karena sebab pertolongan Allah. Jadi jangan pernah menganggap diri kita di sini paling soleh, paling baik. Jadi jangan pernah bersandar dengan amal. Makanya ketika seseorang sudah menggantungkan, mengharapkan dirinya hanya kepada Allah, itu Allah cinta banget sama hamba tersebut. Sayang banget. Kayak suatu contoh ketika Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, Nabi Musa ini digelar sebagai kalim Allah. Senang bercakap-cakap dengan Allah, sehingga dia bertanya kepada Allah, duhai Allah, ketika seorang hamba yang taat patuh tunduk kepadamu ya Allah, dia ini ahli ibadah, ahli sholat, ketika dia memanggil namamu ya Allah, ya Rabbi, maka kau menjawab apa ya Allah? Maka Allah pun mengatakan labbaika wa sa'dik, aku memenuhi panggilanmu duhai hambaku, labbaika ya abdi, aku memenuhi panggilanmu duhai hambaku. Kemudian doa Allah, lantas bagaimana ketika orang yang dermawannya luar biasa ya Allah memanggil namamu ya Rabbi, maka kau jawab apa? Labbaika ya abdi, aku memenuhi panggilanmu duhai hambaku. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, lantas ya Allah,
ketika orang yang ahli maksiat, yang tidak pernah taat kepadamu ya Allah, yang tidak pernah tunduk kepadamu ya Allah, ketika mereka memanggil namamu ya Allah, ya Rabbi, maka kau menjawab dengan panggilan seperti apa ya Allah? Maka Allah pun menjawab, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. 3 kali Allah jawab. Kaget Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mungkin orang ahli ibadah dijawab dengan 1 kali panggilan, orang yang dermawan dengan dijawab dengan satu jawaban. Tapi kok orang yang ahli maksiat ini kok dijawab Allah dengan 3 kali jawaban? Kenapa seperti itu, duhai Allah? Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Allah Musa, duhai Musa, ya kalimullah, duhai Musa, ketahuilah bahwasanya orang yang ahli ibadah, ketika mereka memanggil namaku, mereka masih bersandar dengan ibadahnya, masih bersandar dengan amalnya. Begitu juga orang yang dermawan tadi, ketika dia memanggil namaku, dia masih bersandar dengan kedermawanannya. Tapi orang yang ahli maksiat, dia tidak punya apa-apa. Ketika dia memanggil namaku, dia hanya bertawakal kepada Allah, dia hanya bergantung, berserah diri kepada Allah. Sehingga aku pun menjawab panggilannya dengan harapan penuh, jangan bersandar kepada amal. Wallahu a'lam bishawab.